Aduh, siapa nih? Aman. Bukan mbak. Dia mulai dia apa namanya di kos. Nggak apa-apa jadi nelfon. Oh, ulun lulus kah? Ya setahunan ya lagi pang juga. Mau apa? Ulun mas tuman tadi bahas setahun dia lagi. Tuman benar bisa kan sampai setahun lagi bahas nih. Ini kan sudah semester 6 lawan nah kalau dia lagi dah kuliah anda. Ah, bingung lah ulun lah apa? Tuman lagi bahas. Hmm, ini kena pikiran lagi balah. Assalamualaikum. Duh, apa ini? Tahu gak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Coba. Ya, silahkan. Silakan Pak. Lepas masker. Ya, silakan. Ya, kalau dengan Bapak siapa ini? Perkenalkan sebelumnya nama ulun Muhammad Saifuddin, asal dari Tamban. Oke, dari Tamban Bapak Muhammad Sadiqudin. Kalau akrabnya dipanggilnya siapa ya? Bisa Udin aja. Udin. Oke, jadi saya panggil Udin ya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak kesini ada keperluan apa Bapak? Ya, saya pengen bimbingan dari Bapak karena ini menyangkut masalah kehidupan dan masalah tentang perkuliahan saya. Oke, jadi Bapak di sini mau melakukan istilahnya mau mendapatkan bimbingan dari saya. Nah, jadi memang nanti kita akan lakukan konseling, yaitu jadi kita di sini waktu untuk Bapak ini saya sediakan waktu untuk 1 jam ke depan. Jadi untuk 1 jam ke depan kita melakukan konseling. Jadi Bapak bisa saja menyampaikan apa sih yang Bapak keluhkan, apa yang menjadi pikiran Bapak, sehingga nanti kita cari solusinya bersama-sama. Nah, untuk konseling ini sendiri nantinya pastinya apa yang Bapak sampaikan akan dijamin kerahasiaannya. Nah, jadi asas-asas dalam konseling itu sendiri menjamin untuk rahasia atau privasi dari Bapak itu kami jaga. Nah, baik kepada Saudara Udin, mungkin ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu kepada saya, mungkin apa yang menjadi pikiran Bapak, pikiran dari Udin sehingga bisa datang ke sini kayak gitu. Ya, jadi kan saya ini berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan sekarang alhamdulillah sudah semester akhir. Nah, jadi permasalahan saya ini orang tua saya di kampung, ingin menyuruh saya pulang. Dan artian bukan karena sesuatu bukan karena jarang pulang atau bagaimanapun, tapi ingin emang berhenti gitu kan, ingin secara bahasa halusnya ingin menyuruh saya berhenti kuliah. Nah, dari satu sisi kan saya sudah semester akhir, sudah ya hampir skripsi lah sudah gitu kan. Nah, sedangkan orang tua saya menguruhkan saya di kampung. Nah, biasanya tuh kan apa yang disuruh orang tua saya selalu ngikutin. Nah, jadi itu saya bingung harus bagaimana. Nah, gitu kan. Oke, nah sebelumnya Udin tahu nggak apa yang menjadi menyuruh Bapak ataupun orang tua Udin itu menyuruh pulang ke rumah? Ya pasti karena saya anak pertama, ya mungkin saya diperlukan karena membantu orang tua di sana, karena ya mungkin ada adik saya yang masih kecil di rumah. Nah, gitu. Nah, sebelumnya kan ini Udin sudah berkuliah nih, berarti sudah 3 tahun lebih kan sudah berkuliah di sini Iya. hingga semester akhir. Nah, sebelumnya apakah ada pernah disuruh untuk pulang juga atau bagaimana? Sebelumnya ya mungkin ada, tapi karena saya selalu berusaha untuk selalu
menenangkan orang tua saya, selalu memberikan gambaran. Nah, sedangkan ini ya orang tua saya sudah kurang, bahasanya itu ya kurang mendukung gitu kan. Nah, jadi tuh bingung nih saya ini bagaimana, sedangkan saya sudah semester akhir mau berhenti, ya sayang gitu kan, bentar lagi kan ya wisuda. Nah, itu yang saya bingungkan. Nah itu kan selama 3 tahun itu lumayan lama kan untuk istilahnya Udin sudah berkuliah. Nah dan sampai sekarang mungkin apakah ada ya mungkin yang Udin ingat atau Udin tahu di keluarga Udin sehingga orang tuanya itu menyuruh kayak gitu untuk pulang sampai sekarang. Kan selama ini kan berjalan dengan lancar-lancar aja, mungkin ada sesuatu hal mungkin. Ya yang pasti sih karena orang tua saya petani. Nah karena ya tadi karena saya anak pertama, saya diperlukan keluarga, ya biasanya sih pulang setiap tahunnya. Tetapi apa namanya, mungkin tahun sekarang sudah tidak bisa pulang lagi. Nah dan itu bapak saya itu ya nyuruhnya pulang untuk ya ya seperti menyuruh berhenti lah gitu akan kuliah. Nah gitu. Oke, udah sayangkan sudah di semester akhir Nah, ya. iya. Oh ya, jadi itu yang menjadi dilema dari Udin sendiri. Nah mungkinkah orang tuanya mungkin ada terkendala biaya atau bagaimana sehingga Udin disuruh pulang kayak gitu. Menjadi istilahnya kan sudah di semester akhir, cuman orang tuanya nggak mau tahu lagi, istilahnya mau nyuruh pulang aja. Apakah ada terkait biaya atau ada permasalahan di dalam keluarga yang mungkin Udin tahu? Untuk biaya ya tidak terlalu dipermasalahkan ya. Biasanya kalau saya mau atau ya kehabisan lah ya di kos kan, selalu ya paling tidak ada lah kita kan sedikit-sedikit. Nah sisanya kan ya mungkin saya mencari uang sendiri di perantauan. Oke, jadi memang selama ini Udin juga mencari uang sendiri juga ya. Ya, Untuk selama ini dari 3 tahun terakhir nih, apakah ada orang tuanya merasa keberatan atau baik-baik saja? ya mungkin ada sih orang tua saya merasa keberatan karena apa namanya berkuliah di Banjarmasin, sedangkan saya kan anak pertama yang harus ya membantu keluarga lah karena ya hidup di kampung ya kan. Nah karena saya selalu berusaha untuk menenangkan orang tua saya, selalu memberikan gambaran ini itu karena, tapi pas ketika saya sudah hampir di ujung, kok kenapa nih orang tua saya selalu ingin nyuruh saya pulang gitu kan. Nah bukan karena rindu atau apa, karena ya itu suruh berhenti pada intinya gitu kan. Oke, berarti ada yang orang tua yang nyuruh berhenti gitu. Nah ya, Kalau Udin tahu penyebab dari yang Udin tahu nih selama ini yang mungkin menjadi penyebab dari orang tuanya itu menyuruh pulang selain dari istilahnya tadi ekonomi kan tadi baik-baik aja kayak gitu kalau Udin. Mungkinkah ada hal lain? saya rasa tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, jadi memang dari orang tuanya aja yang menyuruh pulang. Ya mungkin kayak itu tadi karena saya termasuk anak pertama yang bisa dibilang untuk membantu orang tua di kampung. Oke. Nah gitu kan. Berarti memang secara sepihak ya orang tuanya yang menyuruh pulang. Kalau usaha yang istilahnya yang Udin sampaikan kepada orang tua, apakah pernah ada begitu apa yang Udin lakukan kepada orang tuanya? Ya biasanya menahan gitu kan ya, menahan supaya tidak nyuruh pulang ya. Biasanya saya selalu bilang gini, Pak sebentar lagi Pak saya lulus ini karena mungkin karena sudah kelamaan gitu kan ya. Mungkin orang tua saya sudah kayak seperti bisa dibilang kayak bosan ataupun apa karena tidak kunjung lulus gitu kan. Nah gitu. Oke, kalau boleh tahu nih sekarang semester berapa ini? Sudah semester 6. Semester 6. Berarti memang tepat waktu juga ya sebenarnya kayak gitu. Cuman di orang tuanya aja yang menyuruh pulang. Kalau selama ini apakah Udin ada menjelaskan nih kepada orang tua, misalkan kepada bapaknya, Bapak misalkan 1 bulan lagi nih Bapak perlu menahan kayak gitu untuk tidak menyuruh saya pulang kayak gitu sehingga saya lulus kayak gitu. Apakah Udin pernah kayak gitu untuk menyampaikan kepada orang tuanya, misalkan begini loh, kalau saya
sedangkan anak tetangga sudah tuh. Nah saya biasa bilang bentar lagi ya, atau bentar lagi bah gitu kan ya bahasanya, 1 tahun lagi gitu kan saya bilang. Nah ketika 1 tahun itu nanti ingin lulus cepat gitu kan, 3,5 kalau bisa. Jadi saya bilang satu tahun lagi ya gitu kan. Nah, gitu sih saya bilang soal mengingatkan. Berarti sini orang tuanya itu yang menjadi penyebab menyuruh pulang itu apakah ada nih istilahnya embel-embel ataupun terpengaruh kepada tadi keluarga. Banyak kan tadi yang di kampung itu yang sudah lulus kuliah duluan gitu, nah sedangkan dia masih belum kayak gitu. Nah apakah gara-gara itu mungkin Udin? Ya mungkin bisa termasuk gitu sih. Kenapa ya? Karena saya kan selalu bilang bentar lagi ya, satu tahun lagi ya. Mungkin karena sudah kelamaan gitu kan ya, merasa tidak ada hasilnya mungkin ya. Karena ya mungkin pandangan orang tua tuh kan berbeda-beda. Ada yang mau langsung kerja atau apa. Nah mungkin seperti itu. Oke, berarti teman-teman Udin mungkin ada yang sudah bekerja atau bagaimana? Ya sebagian, kalau teman SMA saya ada yang sudah bersuami, sudah beristri gitu kan ya. Karena itu tadi masuk di dunia pekerjaan, sudah punya gaji sendiri. Nah gitu. Oh, berarti orang tuanya memandang misalnya teman-teman Udin sudah pada lulus, sudah ada yang bekerja, malah ada yang berkeluarga. Oh, berarti mungkinkah hal itu yang menyebabkan orang tua Udin untuk menyuruh pulang gitu Udin? Ya saya itu sudah bisa termasuk salah satunya kan, karena itu tadi saya kan anak pertama yang harus ngesain untuk diri sendiri, mungkin untuk keluarga saya juga. Oke. Nah jadi itu mungkin yang salah satunya mungkin kita garis bawahi kayak gitu, bahwasanya orang tua itu ngelihat nih teman-teman kita yang di kampung itu kayaknya sudah pada sukses gitu, kapan ditanya. Nah mungkin itu ya. Nah mungkinkah Udin bisa menyampaikan kepada orang tuanya terkait hal itu, Pak, kalau Bapak mau kayak gitu untuk menunggu beberapa bulan aja lagi, otomatis saya akan lulus kayak gitu dan dengan gelar kayak gitu. Nah, jika Bapak menyuruh saya pulang sekarang, otomatis saya nggak punya gelar dan saya ke mencari pekerjaan itu akan susah kayak gitu. Nah, dan jika saya sudah punya gelar, otomatis akan lebih mudah akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Nah, mungkinkah Udin bisa menyampaikan itu kepada orang tuanya? Ya mungkin saya bisa, karena bisa memberikan gambar masukan yang lebih gitu, karena bisa mungkin sebelumnya saya hanya bilang gini-gini. Nah sekarang sudah ada nih apa yang bisa saya ingin sampaikan supaya orang tua saya berpandangan ke depannya. Nah mungkin setelah nanti jika Udin sudah menyampaikan itu, mungkin saja nih hati dari Bapak Udin di rumah bisa terketuk kayak gitu. Nah kalau selain itu nih kemungkinan nih, misalkan dari hal itu sudah kita sampaikan terus bapaknya masih nggak mau mengizinkan kita melanjutkan, apakah ada kiat-kiat yang akan Udin lakukan lagi? Ya dari saya pribadi nih, satu sisi kan saya memang diperlukan dari diperlukan oleh keluarga saya. Nah satu sisi saya mungkin berikan lagi gambaran kepada yang ini kan ayah nih yang menyuruh saya untuk berhenti kuliah, sedangkan ibu saya tidak. Nah ini saya harus bisa berkata atau menyampaikan kepada ibu saya. Jadi karena ketika saya kembali ke Banjar atau kembali ke merantau karena melanjutkan kuliah, mungkin di situ selain saya yang mengingatkan bapak saya, ibu saya pun juga membantu saya. Nah mungkin dari ibu yang bisa nantinya membantu saya. Nah jadi ada beberapa solusi tadi ya. Nah yang pertama tadi Udin bisa memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Nah dan juga menyampaikan kepada orang tuanya nih bagaimana dampak positif dan negatifnya jika kita misalnya berhenti sekarang kayak gitu. Dan yang kedua, Udin bisa menyampaikan kepada ibu Udin gitu, orang tua Udin kan, karena orang tua Udin juga enggak membatasi Udin gitu. Jadi mungkin orang tuanya nanti yang ngasih pemahaman dari ibu Udin yang ngasih pemahaman kepada bapak, sehingga bapak itu bisa tenang kayak gitu. Nah dua hal itu. Nah untuk dua hal itu mungkinkah nanti bisa Udin laksanakan kayak gitu? Saya rasa bisa, karena ya saya sangat menyayangkan. Satu sisi kan tadi pasti saya selalu berusaha untuk tetap melanjutkan kuliah saya. Jadi bagaimanapun caranya
saya harus tetap memberikan gambaran gambaran kepada orang tua saya, terutama ayah yang mengharuskan saya untuk berhenti kuliah, dan yang kedua adalah ibu yang nantinya akan membantu saya untuk memberikan gambaran kepada ayah tadi. Nah berarti hal itu yang mungkin Bang Udin bisa sampaikan nanti setelah selesai dari konseling ini. Mungkin Udin bisa segera hubungi ayahnya dan juga ibunya, menerapkan dari hal-hal yang kita bicarakan sekarang. Nah untuk sampai sekarang bagaimana perasaan Udin? Apakah masih bingung atau masih pusing atau sudah lumayan lega atau sudah lega? Ya sebelum saya memberikan konseling ini kan atau diberikan konseling, saya ya sangat bingung gitu harus bagaimana, sedangkan saya sudah sering gitu mengingatkan ayah supaya bersabar, tapi setelah saya konseling lagi dengan bapak ya merasa oh gini mungkin yang saya sampaikan itu lebih terarah yang saya sampaikan lah, jadi ya sedikit banyakkah perasaan saya sudah tenang gitu kan. Oke, alhamdulillah. Berarti di sini sudah ada beberapa kiat-kiat yang akan dilakukan ke depan, dan juga perasaan dari Udin sendiri sudah lumayan tenang. Nah dan kebetulan juga untuk waktu kita juga sudah menunjukkan jamnya, sudah selesai untuk konseling kita. Nah jadi mungkin bisa kita terapkan untuk yang hal-hal sudah kita dapat di sini, dan nanti bisa kembali lagi ke sini Bapak di waktu yang sama, di tanggal yang sama, di jam yang sama gitu, di minggu ke depan gitu ya, jam yang sama. Jadi Bapak bisa kembali lagi, kita lihat bagaimana kondisi terus atau bagaimana keadaan selanjutnya dari orang tua Bapak atau dari Bapak sendiri, dari Udin sendiri, bagaimana perasaannya kayak gitu. Ya mungkin cukup dulu sampai sekian. Semoga konseling yang kita jalankan hari ini dapat bermanfaat, dan juga dari Udin sendiri dapat dimudahkan dalam kuliahnya, sehingga dapat menyelesaikan, dan juga orang tuanya dapat tenang di rumah sana. Oke, ya terima kasih Udin. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Iya. Oke. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.